Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dari kelompok 10 yang bernama Muhammad Fadli Zuhairi, NIM 9321022320. Di sini saya akan mempresentasikan sejarah awal kedatangan Islam di Amerika. Berbicara tentang sejarah Islam di Amerika, tidak ada sumber resmi yang dapat diperangi perihal awal mula kedatangan Islam di Amerika. Meski demikian, beredar selentingan bahwa Columbus atau Columbia dengan sukses mendarat di benua Amerika atas jasa mu'alim dan petunjuk arah kebangsaan. Maroko yang dibeli jasanya, seorang ahli geografi muslim menceritakan bahwa jauh sebelum Columbus menemukan benua Amerika, 8 orang ahli pelayaran muslim telah menemukan serangkaian perjalanan dari Lisabon guna menemukan beberapa daerah yang ada di sekitar Atlantik. Informasi inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh Columbus menemukan sebuah daerah di seberang Atlantik yang bernama Amerika. Informasi ini ditentang dengan keras oleh para ahli sejarah dan diiklan sebagai berita yang tidak memiliki landasan argumentasi sejarah yang kuat. Dasar utama yang dijadikan sebagai argumen untuk menggambarkan migrasi muslim ke Amerika dari sekian banyak budak yang ada, ternyata 1/5 dari mereka adalah beragama Islam. Namun sesampai mereka di Amerika, sebagian di antara mereka kemudian murtad dari agama asli mereka dan berpindah ke agama Kristen. Migran muslim yang menginjakkan kaki pertama di Amerika memberi pengaruh kepada penduduk asli setempat, baik langsung maupun tidak langsung. Mereka yang berimigrasi pada umumnya adalah pemula desa yang tidak terpelajar dan tidak mempunyai keterampilan. Mereka berasal dari Syriah, Jordania, Palestina, dan Libanon yang ketika itu masih berada di bawah pemerintahan Utsmani, dinasti Utsmani. Mereka pada umumnya orang-orang atletik yang terdidik yang berasal dari perkotaan. Mereka umumnya adalah saudara, kawan, atau kenalan imigran yang telah ada di Amerika Serikat sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Hidayah, NIM 9321021120 akan menjelaskan tentang pendidikan Islam di Amerika Serikat. Pendidikan di Amerika sudah ada sejak zaman penjajahan ekonomi dan sistem pendidikannya di sana difokuskan pada agama. Sistem pendidikan di sana tergantung pada status sosialnya. Jika orang tersebut status sosialnya rendah, dia hanya bisa mendapatkan pendidikan dengan julukan sekolah ibu. Berbeda dengan seseorang yang mempunyai status sosial tinggi, mereka mendapatkan sistem pembelajaran yang layak, atau biasanya disebut dengan sekolah Latin. Selain perbedaan status sosial di negara Amerika, juga terdapat perbedaan kebebasan dalam pendidikan untuk anak laki-laki dan perempuan. Diskriminatif pendidikan terhadap seorang wanita terjadi jauh sebelum negara Amerika merdeka. Kemerdekaan negara Amerika pada tahun 4 Juli 1776 menunjukkan dampak yang cukup signifikan untuk sistem pendidikan di sana. Kesenjangan sosial pada masa tersebut sudah tidak ada lagi, yang awalnya perbedaan status sosial sangat terasa untuk kaum laki-laki dan perempuan dalam hal pendidikan. Setelah negara Amerika merdeka, itu semua sudah tidak berarti lagi, sehingga muncullah aliran yang dikenal sebagai gerakan public school. Jika kita lihat dari sejarah pendidikannya, telah mencapai 3 periode reformasi. Yang pertama dikenal sebagai gerakan sekolah pertengahan abad 19, kedua alam progresif pada awal abad 20, dan gerakan akhir yaitu fermentaso. Dan negara Amerika masih memperbolehkannya adanya sekolah yang berbasis agama, akan tetapi negara tidak mau bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berkaitan tentang sekolah yang berbasis agama, mulai dari bantuan fasilitas serta masalah tentang kurikulum. Tokoh-tokoh Islam di Amerika. Perkembangan Islam di Amerika tidak terlepas dari perjuangan seorang Muslim Amerika Eropa. Berikut beberapa tokoh Islam di Amerika. Yang pertama, Muhammad Alexander Russel Webb, lahir di kota Hudson, Columbia, New York, dan menempuh pendidikan di kota yang sama dengan kota kelahirannya. Beliau dikenal banyak orang karena menulis cerita pendek. Tahun 1887, beliau diberi amanat untuk menjadi konsul Amerika Serikat di Manila. Selama bertugas, beliau banyak sekali belajar. Salah satunya beliau mempelajari tentang agama Islam dan menggabungkan dirinya dalam lingkungan para umat Islam.
Setelah beliau memutuskan untuk menjadi mu'alaf, beliau berjalan mengelilingi dunia yang ada kaitannya dengan agama Islam. Dan pada saat itu juga beliau menjabat sebagai pemimpin Islamic Propaganda Mission di Amerika Serikat. Beliau menutup usia pada awal bulan Oktober tahun 1916. Beliau mengukir sejarah besar dalam masuknya agama Islam di negara Amerika. Beliau berikhtiar sebaik mungkin untuk menarik orang-orang Amerika agar memeluk agama Islam, dan untuk mewujudkan tujuannya, tahun 1843 ia mendirikan organisasi American Islamic Propagation Movement dan menerbitkan The Muslim World dan memberikan kuliah di beberapa kota. Sebagai penyiar Islam, beliau sudah merilis 3 buku termasuk buku pedoman sholat bergambar. Yang kedua, Noble Drew Ali terlahir di negara North Carolina tanggal 8 Januari 1886. Beliau merupakan anak dari mantan budak yang kemudian diasuh oleh suku Cherokee dan diberi nama Kristen Timotheus America. Ayahnya dari Maroko, beragama Islam, dan ia merupakan salah satu pemimpin yang turut menyebarkan ajaran agama Islam kepada orang yang berkulit hitam. Dia mempunyai markas yang bertempat di Newark, New Jersey. Di sanalah Ali berusaha membangkitkan harga diri para pengikutnya dengan meyakinkan bahwa mereka adalah Asiatik serta mewajibkan para anggotanya mempunyai kartu identitas dan kebangsaan. Kartu tersebut bertujuan untuk memberitahu bahwa pemegang kartu tersebut seorang pengikut. Semua nabi termasuk Yesus, Muhammad, Buddha, dan Konfusius, beliau sebenarnya bukan orang yang berpendidikan tinggi, tetapi beliau memiliki pengetahuan tentang agama Islam yang dijuluki sebagai kunci. Beliau memiliki misi menyadarkan orang Afrika Amerika tentang Islam, dan beliau memiliki beberapa ajaran sebagai berikut. Yang pertama, Buddha, Konfusius, Zoroaster, Yesus, dan Muhammad adalah seorang nabi. Kedua, masyarakat Afro-Amerika diakui sebagai keturunan Mohabites dan Canaanites. Ketiga, agama Islam khusus untuk orang yang berkependudukan di negara Asia, sedangkan agama Kristen adalah agama yang berasal dari negara Eropa. Keempat, penduduk Afro-Amerika membiasakan diri untuk menghindari bertemu langsung dengan orang Eropa Amerika. Kelima, beliau menganggap neraka itu tidak ada dan surga merupakan suatu keadaan jiwa. Selain yang saya sebutkan di atas, masih banyak tokoh yang ikut serta dalam perkembangan Islam di Amerika, di antaranya Whitey Ford, Elijah Muhammad, Job Ibn Jalloh, Malcolm X, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dini Abdullah Suyanto dengan nomor NIM 9321000920. Saya akan menjelaskan yaitu kebudayaan Islam di Amerika. Kebudayaan Islam di Amerika yaitu diperkirakan sudah dipeluk oleh sejumlah suku India seperti suku Iroquois dan Algonquin sejak tahun 900 Masehi. Meski demikian, ada pula versi lain yang mengatakan Islam di Amerika masuk pada abad ke-16. Saat itu diketahui terdapat 2 musim pertama di Amerika Utara yang bernama Estefancio and Azamot. Estefancio merupakan orang berbeda dari Afrika Utara. Dia menjelajahi ke Arizona dan New Mexico dari kerajaan Spanyol, dan Estefancio sampai ke Amerika sebagai budak penjelajah Spanyol pada abad ke-16. Di abad yang sama, budak dari Afrika Selatan yang dikirim ke Amerika Utara sejak tahun 1520 jumlahnya sekira 500.000 jiwa atau kurang lebih 4,4% dari total budaya yang mencapai 11 juta jiwa. Kurang lebih 200.000 jiwa budak yang dikirim ke Amerika Utara rata-rata berasal dari negara yang sudah mengenal Islam. Kehadiran orang Islam di Amerika diperkirakan makin banyak di antara tahun 1875 hingga 1912 sebagai gelombang pertama. Mereka adalah imigran dari kawasan perdesaan di Suriah, Yordania, Palestina, dan Israel. Dulunya negara tersebut bagian dari Suriah Raya di bawah kendali Kekhalifahan Turki Utsmani atau Ottoman.
Usia kekhalifahan ini runtuh pada Perang Dunia I PD1. Terjadi migrasi gelombang kedua kaum muslimin Timur Tengah ke Amerika, yang juga dimulainya kolonialisme Barat ke Timur Tengah. Secara umum, para peneliti yaitu sejarah perpandangan kedatangan Imigran ke Amerika melalui beberapa periode atau gelombang berbeda. Inilah yang membuat penyebaran Islam di benua Amerika meluas, dan awal Islam dinilai agama imigran Timur Tengah atau Pakistan di sejumlah kota, tapi lambat laun justru Islam makin menunjukkan eksistensinya. Salah satunya muncul kekuatan disebut Black Muslim dengan tokohnya bernama Elijah Muhammad di kota Chicago. Sesuai nama, orang-orang yang di dalamnya rata-rata muslim berkulit hitam. Berkelompok ini mendukung apa persamaan hak tanpa membedakan warna kulit seperti hanya ajaran dalam agama Islam. Di antara yaitu dia memegang Organization of Islam yang kemudian berganti nama menjadi World Community of Islam in West in tahun 1976. Perubahan nama ini untuk menjangkau dakwah lebih luas. Di bawah kemungkinan perkembangan Islam yaitu perkembangan maju, dakwah anti rasionalnya diembahnya sesuai ajaran Islam mengetuk banyak orang untuk belajar agama ini yang tidak mengenal perbedaan warna kulit hingga ras. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.